Ibu pernah dengar stunting? Pernah nggak di TV atau dari mana HP? Enggak. Jangan sampai ini hanya akal-akalan, menyatakan bahwa ini turun dan segala macam. Karena yang kita pertaruhkan kan generasi emas ya. Menyaksikan anak-anak tumbuh sehat dengan asupan gizi lengkap jadi dambaan setiap orang tua. Pemenuhan gizi menjadi hal krusial untuk bekal tumbuh kembang anak. Jika bekal ini tak terpenuhi, kondisi gagal tumbuh akan mengancam. Pemenuhan gizi yang tak ideal di masa tumbuh kembang dialami Imas Pratama. Bocah berusia 2 tahun 8 bulan ini terlihat lebih kecil dari anak sebayanya. Berat badan Imas hanya 9,6 kg dengan tinggi 85 cm. Padahal anak seusianya normalnya punya berat badan rata-rata 13,7 kg dan tinggi badan 93,4 cm. Imas adalah anak satu-satunya Nina. Mereka tinggal di Desa Rawasari, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nina mengandalkan gaji suaminya sebesar Rp750.000 per bulan. Mie instan dan kental manis menjadi makanan dan minuman kesukaan Imas. Konsumsi daging gitu-gitu nggak? Nggak mau. Nggak mau ya, nggak doyan ya? Ayam aja kalau chicken itu ya, cuma kulitnya doang. Cuma tepungnya aja, ayamnya mah nggak mau. Ene, kader Posyandu Desa Rawasari, mencatat berat badan Imas sebetulnya sempat naik selama pemantauan, namun kembali turun karena pemberian makanan bergizi tak dilakukan secara konsisten. Berat badannya dia itu kan turun gitu ya. Biasanya misalkan dari 10 kilo pas kemarin malah turun sampai 9,6 ya? Iya, 9,6. 9,6, terus tinggi badannya juga kurang. Makanya dikasih penyuluhan sama ibunya, ini harus cara pemberian makanannya, cara pemberian susu. Kalau bisa mah kental manis itu jangan dikonsumsi gitu. Iya. Tapi yang namanya dia udah biasa minum kental manis ya akhirnya jaga kental manis aja. Jadi nggak bisa digantikan sama yang lain. Berdasarkan hasil pemantauan Posyandu Desa Rawasari, Imas dikategorikan anak dengan stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis pada balita yang menyebabkan gangguan pertumbuhan anak, ditandai tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Indonesia merupakan negara kedua dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Asia Tenggara. Ketika sudah ASI eksklusif selesai, lalu diperkenalkan makanan tambahan yang kita sebut dengan makanan pendamping ASI. Nah, ternyata pada makanan pendamping ASI itu tidak banyak atau banyak anak-anak kita yang mendapatkan makanan pendamping ASI tidak adekuat, terutama kurang protein hewani. Tadi protein hewani itu penting untuk hormon pertumbuhan. Saudara, Indonesia masih belum terbebas dari persoalan stunting. Menurut data survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 24,4% atau sekitar 5,33 juta balita mengalami stunting. Angka ini masih berada di atas standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yakni 20%. Dan saat ini saya berada di Pandeglang, Banten, di mana Banten merupakan salah satu provinsi tertinggi dengan angka stunting di Indonesia. Dan Pandeglang berada di urutan teratas dengan jumlah balita stunting terbanyak. Apakah benar ada penurunan angka stunting secara drastis di Kabupaten Pandeglang atau hanya overklaim dari pemerintah daerah? Ikuti penelusuran kami, saudara.
Pertanyaan tadi merujuk pada klaim pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di daerahnya dari 21,2% di tahun 2020 menjadi 13,4% di tahun 2021. Angka ini berbeda jauh dengan data studi status gizi balita Indonesia yang kami paparkan tadi, yaitu 37,8%. Angka stunting di Kabupaten Pandeglang sebetulnya dari tahun ke tahun itu ada penurunan ya. Penurunan di tahun 2019 itu di angka 25%, kemudian di tahun 2021-nya juga menurun. Kemudian di angka 2000 yang terakhir nih hasil kita input EPP GBM di angka 7,sekian% lah. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyebut data penurunan angka stunting ini berasal dari hasil program elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM. EPPGBM merupakan pencatatan gizi yang dilakukan kader posyandu kepada balita yang datang ke posyandu. Perbedaan data prevalensi berpotensi adanya balita beresiko stunting yang tidak terjamah program pemerintah. Bagaimana sebenarnya fakta di lapangan? Padahal faktanya belum ada penurunan, bahkan mungkin tambah banyak gitu. Ini si kembar, Hairul dan Hairil. Mereka tinggal di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah desa yang berjarak 10 kilometeran dari pesisir Selat Sunda. Untuk urusan akses kesehatan, Hairul dan Hairil tak seberuntung balita yang tinggal di kota. Mereka tak bisa dengan mudah mendapat pelayanan kesehatan. Jarak rumahnya ke puskesmas terdekat harus ditempuh selama 1 jam. Jangankan vaksin lengkap, kedua anak berusia 1,5 tahun ini juga tak pernah terpantau tumbuh kembangnya, pun dengan asupan gizinya. Wiwin sang ibu jarang membawa keduanya ke posyandu. Bersama Yuli Supriyati, Ketua Umum Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat atau Kopmas, tim Berkas Kompas mendatangi rumah si kembar. Kopmas giat dalam memantau penanganan stunting di sejumlah wilayah. Ya, jadi ini permasalahan tidak ke posyandunya karena repot. Itu ASINya waktu itu cukup nggak Bu untuk berdua nih? Enggak ya, karena nggak cukup ya akhirnya dibantu dengan susu kental manis karena karena 2 nih, gitu kan luar biasa kan 2 gitu. Terus pemberian seharinya setiap harinya sekarang pemberian SKM-nya itu berapa? Kadarnya satu hari setiap anak? 4 kali. Ya. Wiwin mengaku tak paham soal kebutuhan gizi bagi anak seusia Hairul dan Hairil. Sosialisasi stunting nampaknya belum rata. Ini adik kan baru 1,5 ya, 1,5. Ibu pernah dengar stunting? Pernah nggak di TV atau dari mana HP? Nggak pernah dengar stunting. Nah, jadi mungkin saya mau kasih tahu stunting itu adalah kondisi kronis ya Bu pada anak-anak, di mana stunting itu gagal tumbuh. Stunting itu jangan sampai anak kita kan gagal tumbuh atau kena penyakit kronis, gampang sakit-sakitan. Cuma emang banyak caranya. Salah satunya ya memang harus imunisasinya komplit, kemudian pemberian makanannya juga harus namanya isi piringku yang bergizi. Stunting tak bisa dikira-kira, perlu ada pengukuran pasti. Namun melihat kondisi Hairul dan Hairil yang belum imunisasi lengkap, asupan gizi tak komplit, serta sanitasi lingkungan yang buruk, si kembar bisa dikatakan berisiko stunting. Pernah dicek itu nggak oleh misalkan kader posyandu atau dari puskesmas atau dinas kesehatan gitu, pernah kesini nggak? Enggak. Si kembar Hairul dan Hairil menjadi contoh deteksi stunting masih belum maksimal hingga ke lapisan bawah. Balita yang jarang datang ke posyandu seperti mereka tak punya data pengukuran tumbuh kembang. Padahal, dari data-data yang dicatat di posyandu ini, disimpulkan status gizi balita di suatu daerah termasuk data stunting. Pendataan di posyandu ini dinamakan Program Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Secara Elektronik atau EPPGBM.
Berdasarkan data EPPGBM, petugas setempat menjalankan program penanganan stunting. Di tingkat nasional, pemerintah pusat melakukan studi status gizi Indonesia atau SSGI untuk menyimpulkan angka prevalensi stunting secara nasional. Data SSGI kemudian digunakan untuk menentukan program penanganan stunting beserta anggarannya. Lantas, mengapa ada dua metode yang berbeda? Jadi survei ini dilakukan dengan metode terstandar, alat terstandar, dan dengan tenaga yang dilatih baik di seluruh Indonesia menggunakan sistem sampling yang cukup kuat, power statistiknya merepresentasikan keadaan di suatu kabupaten. Nah, dengan metode yang sama maka ini menjadi bisa dibandingkan capaian antar kabupaten. Itu survei. Nah, bedanya apa dengan EPPGBM? EPPGBM ini kita kembangkan juga oleh Kementerian Kesehatan sebetulnya untuk mampu memberikan intervensi pencegahan stunting. Nah, perlambatan pertumbuhan ini kita deteksi melalui EPPGBM. Jadi yang ditimbang setiap bulan. Yang jadi persoalan, kedua data tak pernah seragam atau bahkan mendekati. Di Kabupaten Pandeglang misalnya, angkanya selalu timpang. Untuk tahun 2019, prevalensi stunting di Kabupaten Pandeglang versi SSGI jauh lebih tinggi. Sementara versi EPPGBM hanya 22,2%. Pada tahun 2020, SSGI tidak dilakukan karena pandemi COVID-19. Angka yang lebih timpang terlihat pada data 2021. Survei pemerintah pusat menunjukkan peningkatan prevalensi dari tahun 2019. Sementara pendataan di Posyandu menunjukkan penurunan yang signifikan. Perbedaan kedua versi pun terpaut jauh. Sedangkan untuk tahun 2022, proses pendataan baik EPPGBM maupun SSGI hingga kini masih berjalan. Pengukuran dari Posyandu itu kita ukur itu di bulan Februari dan Agustus, yaitu di bulan penimbangan balita ya, karena memang di bulan Februari Agustus itu capaian DPRS-nya atau yang datang ke Posyandu itu lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang lain, sehingga diharapkan memang kita punya data yang lebih mendekati hasil dari survei tersebut. Jadi emang perbedaan angka ini kita tidak menyalahkan hasil survei karena emang input EPPGBM kita masih di angka 65% untuk saat ini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebut data stunting versi EPPGBM yang terlihat rendah tidak bisa dijadikan klaim adanya penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Lah, yang namanya EPPGBM itu seperti real count, gitu kan. Jadi kalau antara real count dan quick count itu kalau real count-nya belum lebih 80% ya jangan merasa menang gitu. Ya sudahlah. Sementara kita akui dulu SSGI-nya memang karena berdasarkan potretnya SSGI. Tapi untuk menentukan di mana orangnya itu adalah real count. Real count itu adalah EPPGBM gitu loh. Tapi jangan pernah mengibarkan bahwa EPPGBM ini adalah yang menjadi angka benar di suatu wilayah kalau belum lebih dari 80%. Saya kira permasalahannya sekarang masih banyak perbedaan karena daerah melakukan EPPGBM tetapi belum maksimal kedatangan ke Posyandunya, kemudian angkanya pasti berbeda kalau belum maksimal dibandingkan dengan SSGI. Dengan data seperti ini, sebetulnya data EPPGBM tidak dapat kita gunakan untuk membandingkan capaian antar wilayah atau mengukur capaian antar wilayah karena ada banyak variasi di dalam data rutin tersebut. Baik anaknya nggak datang ditimbang, cakupannya rendah, ada provinsi yang cakupannya tinggi. Nah, sehingga kita tidak menggunakan data EPPGBM sebagai data prevalensi stunting. Tetapi kita menggunakan data EPPGBM sebagai panduan untuk intervensi pencegahan stunting. Perbedaan data tak hanya terjadi di Pandeglang. Sejumlah kepala daerah seperti Bupati Kuburaya dan Wali Kota Semarang pernah melaporkan hal yang sama.
Komnas menyebut sengkarut data ini berpotensi menghilangkan hak anak dalam mendapatkan bantuan penanganan stunting. Data yang tidak sama juga memunculkan indikasi adanya kasus-kasus stunting yang tak terjamah pemerintah. Padahal faktanya belum ada penurunan, karena kan kita temukan ternyata masih banyak anak-anak yang tidak datang ke posyandu dan akhirnya imunisasinya tidak lengkap. Dia tidak rutin menimbang badan gitu kan. Nah, jangan sampai ini hanya akal-akalan, simsalabim, menyatakan bahwa ini turun dan segala macam, itu jangan sampai sih. Karena yang kita pertaruhkan kan generasi emas ya. Saya pernah jadi bupati 2 periode di Kulon Progo di Jogja ya. Kalau kepala dinas dimarahi itu kadang-kadang angkanya terus jadi bagus, padahal cuma dimarahi itu. Jadi kan perlu betul ini, perlu betul-betul di lapangan tuh dicek betul. Selama 2 bulan terakhir, Sartu mendapat pendampingan dari kader posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak keduanya, Rafasya. Pasalnya Rafasya yang kini berusia 1 tahun 4 bulan mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Terus dari puskesmas sendiri gimana Bu? Ada bantuan kah atau seperti apa? Iya, ada bantuan Ibu, banyak ya. Semacam ada biskuit, terus makan gitu kan, berapa hari itu ada 10 hari 11 hari itu dikasih ke sini, dianterin sama ibu kadernya, sama ibu bidannya juga pada ke sini. Mendapat intervensi gizi seperti itu, berat badan Rafasya perlahan naik. Sebelumnya berat badannya hanya di kisaran 6 kg. Kini berat Rafasya sudah 7,3 kg, meski belum mencapai berat badan normal anak seusianya. Rafasya merupakan satu dari 578 balita di Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang yang mengalami stunting. Berdasarkan data Februari lalu, angka stunting Kecamatan Banjar tertinggi di Pandeglang. Puskesmas Kecamatan Banjar pun berbenah. Untuk mengontrolnya, saya khususnya membuat tim di Puskesmas untuk melakukan monitoring ke setiap pelayanan di luar gedung. Yang pertama adalah posyandu. Jadi saya berserta tim di Puskesmas berkunjung langsung ke lokasi posyandu di mana kita melihat pertama kita mengevaluasi alur pelayanan di posyandu itu sendiri. Terus mengevaluasi mengevaluasi tata cara penimbangan yang baik dan benar. Kita selalu lakukan itu. Kita bagi jadwal dari Puskesmas untuk melakukan monitoring kegiatan-kegiatan teman-teman di lapangan untuk memantau kegiatan teman-teman tepat sasaran. Namun tak semua daerah memberi intervensi penanganan stunting yang sama. Imas balita stunting di Desa Rawasari, Kecamatan Cisata, tidak mendapat bantuan jatah makanan tambahan seperti yang diterima Rafasya. Kalau masalah untuk bantuan stunting, ya kalau masalah itu mungkin kalau dibilang kurang ya mungkin masih kurang gitu ya, karena belum mencapai ke arah situ gitu ya. Baru ini untuk penyuluhan doang gitu ya. Untuk masalah bantuan belum ada gitu. Lantas mengapa bisa terjadi perbedaan intervensi penanganan stunting? Jadi sebetulnya struktur posyandu kita dengan 300.000 posyandu itu sudah sampai di dusun ya. Sebetulnya sangat mungkin posyandu kita itu bisa menjangkau masyarakat. Nah, nanti mungkin yang perlu kami perbaiki adalah supaya bisa sampai ke semua orang. Nah, ini mungkin belum sampai ke semua orang pesannya ya. Itu adalah menambahkan kemampuan dari posyandu untuk memberikan edukasi. Tapi selain itu, menurut saya selain Kementerian Kesehatan, sebetulnya saat ini dengan leading atau dengan pimpinan dari BKKBN itu juga sudah banyak kerjasama dengan institusi-institusi lain ya. Imas masih cukup beruntung bisa mendapatkan penanganan meski dengan keterbatasan bantuan makanan tambahan. Di Tenggarai masih banyak kasus stunting yang tidak terjamah tangan pemerintah, seperti si kembar Hairul dan Hairil di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata.
sebetulnya jelas sih penyebabnya, tinggal kesadarannya aja yang belum mungkin bersama-sama perlu kita bangun kesadaran. Karena ini kesadaran ilmiah ya. Tidak mesti orang mudah untuk dibawa kepada pemahaman ilmiah. Belum lagi dibawa perasaan misalkan ya, oh ini saya pingin kabupaten saya itu ya stuntingnya serendah mungkin itu kan. Kalau angkanya rendah kan seneng ya. Jadi kadang-kadang ya saya pernah jadi bupati 2 periode di Kulon Progo di Jogja ya. Kalau kepala dinas dimarahi itu kadang-kadang angkanya terus jadi bagus, padahal cuma dimarahi itu. Jadi kan apa perlu betul ini perlu betul-betul di lapangan tuh dicek betul. Saya kira harus butuh proses ya. Pemerintah tak punya banyak waktu untuk mencapai target menekan angka stunting hingga 14% di 2024. Tahun ini, pemerintah merogoh kocek 44,8 triliun rupiah untuk penanganan stunting. Anggaran ini diantaranya digunakan untuk intervensi stunting, mulai dari pemberian suplemen dan gizi tambahan untuk ibu hamil, hingga makanan pendamping ASI dan imunisasi dasar lengkap untuk balita. Data menjadi mata untuk menentukan langkah tepat dalam menangani stunting. Tanpa basis data, penanganan stunting bisa berubah menjadi angka-angka memuaskan untuk ditulis dalam sebuah laporan. Kondisi stunting tak bisa didiamkan atau disembunyikan. Pemerintah seharusnya turun ke lapangan tak hanya menunggu warga berdatangan, karena kualitas generasi masa depan yang dipertaruhkan. 2024 bisa sampai 14, saya juga pesimis gitu kan. Apalagi dengan dampak pandemi kan. Tinggal kita sih mau benahi ini atau mau biarkan ini terus terjadi, kemudian kita hanya mendapatkan angka untuk memuaskan diri, atau kita ingin menciptakan generasi yang benar.